Halo Pak, perkenalkan kami dari kelompok Gameboy ingin mempresentasikan hasil game yang sudah kami rancang, yaitu berjudul Brothers. Namun sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu dan juga menyebutkan apa yang kita kerjakan dalam project game kita ini. Pertama, nama saya Andrian Ceniago. Di sini saya bertugas untuk merancang gamenya, merancang mapnya juga, dan menyusun aset-aset yang sudah dicari oleh anggota lain. Dan juga ada beberapa detailing seperti membuat jalan dan iya, detailing membuat jalan. Pokoknya menyusun aset dan membentuk mapnya itu, dan terrainnya juga saya yang buat. Terus saya juga membuat laporan. Itu aja. Selanjutnya. Nama saya Brian Kelvin Kurniadi. Jadi di sini kontribusi saya itu fokus mencari Unity, mencari aset dan mengimportnya ke dalam Unity. Nama saya Rafan Halim. Kontribusi saya di sini membuat player movement dan membuat monster agar bisa berjalan. Kemudian saya juga sedikit detailing pada terrainnya. Dan kita juga memiliki satu anggota bernama Jetro. Mungkin karena ini jam 3 pagi, jadi beliau sudah tidur. Tugasnya itu mencari aset. Oke, lanjut ke dalam gamenya. Jadi game kita ini berjudul Brothers, di mana kita sebagai player kehilangan saudara laki-laki kita dan kita pergi mencarinya. Lalu kita tersesat di sebuah desa Jepangan yang sedikit kuno, di mana di desa itu yang bikin ingin ditelusuri oleh playernya itu adalah dia mendapatkan beberapa clue-clue tentang saudaranya yang hilang. Nah, game kita ini bertema adventure horror. Jadi di sini tuh tampilan awalnya di mana dia player baru spawn dan masuk ke dalam map kita, dan di sini tuh ada sebuah rumah di mana kita tuh kalau based on story-nya itu nanti kita ada rumah ini, cuman karena dikunci jadi kita tidak bisa masuk ke dalam. Nah, kalau aslinya itu rumahnya itu merupakan rumah si penculik saudara laki-lakinya itu. Karena nggak bisa masuk, jadi kita lewat ke jalan samping itu untuk menuju ke belakang. Oke, di sini juga ada air yang dibuat oleh Rufan Halim. Terus selanjutnya di sini ada jalur jalan yang sudah kita sediakan untuk player dapat tahu path atau arah yang harus dilaluinya, jadi tidak lost gitu aja. Nah, di sini juga ada pagoda yang dibuat oleh Federico. Sini juga kita juga menaruh beberapa rumah-rumah kecil yang nantinya akan kita isikan beberapa clue-clue yang dapat dicari oleh player. Nah, di sini clue-clue yang didapatkan oleh player akan dikumpulkan di tengah ini. Nanti pada akhirnya setelah semuanya dikumpulkan nanti begitulah titik game finish. Nah, di sini ada challenge-nya itu. Jadi kita bukan cuma muter-muter doang, tapi ada monster yang berkeliaran di dalam desa Jepangan. Desa Jepangan ini yang kita buat, monsternya itu dia sudah bisa bergerak ya. Dia sudah bisa bergerak dengan sendirinya, tapi masih random dan dia belum bisa menyerang. Di sini agak stuck karena mungkin belum di fix. Cuman dia udah bisa bergerak. Awalnya dia bukan di sini. Awalnya dia sedikit sudut sana. Jadi ini agak stuck, belum kita fix. Cuman kedepannya kita akan buat si monsternya itu bisa mengejar kita dan juga menyerang kita. Jadi challenge kita itu ada di monsternya. Sembari mencari clue-cluenya. Nah, di sini spawn monsternya ada di sekitaran sini. Sembari mencari clue-cluenya dan monster itu juga mengejar kita. Jadi kita tidak dengan bebas mencari clue tentang saudara kita yang hilang. Terus ini gambaran map kita yang sudah kita rancang. Jadi ada beberapa pohon sakura karena kita memakai tema Jepangan. Nah, setelah clue-clue yang kita kumpulkan sudah terkumpulkan seluruhnya atau sepenuhnya, kita bisa lari ke gate exit yang berupa bentuk tori. Nah, tori itu yang merah itu. Nah, di sini nanti akan
sebagai ending kita, di mana di sini tuh bakalan muncul cutscene kalau kita ke depannya. Jadi akan muncul cutscene di mana cerita aslinya sebenarnya saudara laki-lakinya ini sebenarnya di mana dan apa yang terjadi dengannya. Itu dia game yang sudah kita rancang dan akan kita selesaikan di UAS nanti. Terima kasih, Pak.